cables with the curve, Master Skylab! Halo bro, balik lagi bersama gua di channel ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan menyajikan buat kalian alur cerita film The Martian. The Martian adalah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Ridley Scott, yang bercerita tentang seorang astronot yang tertinggal di planet Mars karena suatu insiden badai, yang mengakibatkan Mars harus bertahan hidup di planet yang tidak ada bahan makanan dan air. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya buat teman-teman untuk subscribe channel ini agar gue semangat untuk upload alur cerita film lainnya. Scene diawali dengan sekelompok orang mengenakan pakaian astronot yang sedang berada di planet Mars. Mereka adalah para peneliti yang dikirim oleh NASA untuk meneliti planet Mars. Apakah suatu saat planet ini bisa dihuni oleh manusia? Masing-masing dari mereka bernama Mars Watney, Melissa Lewis, Rick Martinez, Alec Vogel, dan Jet Johansen beserta Dr. Beck. Setelah itu, kejadian tak terduga terjadi. Dr. Johnson dan Dr. Beck mendapatkan sinyal bahwa akan ada badai besar menghampiri mereka. Mereka pun kembali ke dalam kabin dan membatalkan misi mereka. Mark Watney pun di sini merasa keberatan karena jauh-jauh mereka dari bumi untuk melakukan penelitian yang ternyata bakal sia-sia. Watney pun berpendapat untuk tetap lanjut melakukan penelitian hingga badai datang. Lewis selaku komandan sempat kebingungan dan tidak menyetujui saran Watney karena itu sangat berbahaya. Komandan Lewis pun memberi perintah untuk lepas landas darurat untuk kembali ke bumi. Kemudian mereka pun bergegas keluar dari kabin untuk menuju ke pesawat mereka. Dan insiden buruk pun terjadi, Watney terlempar dan menghilang dan sinyal Watney pun terputus. Warning, suit breach. Watney, report! Before we lost telemetry, his takeoff. Johansson, where'd you last see him? Flying, I don't know where he is. How long could he survive decompression? Less than a minute. Lewis pun mencoba untuk meyakinkan hatinya lagi bahwa Watney masih hidup, tapi ternyata tidak ada respon. Karena badai yang semakin buruk, mereka pun dengan berat hati memutuskan untuk meninggalkan Watney. Mereka berpikir dengan badai seperti ini, Watney tidak akan selamat. Dengan pemberitahuan bahwa baju astronot Watney bocor, keselamatan Watney bisa diperkirakan 1% dari 100% bro. Commander, you verbally tell me whether or not to Lunch. Setelah insiden itu, petinggi NASA pun menyiarkan pengumuman. Dia menyatakan bahwa Mark Watney telah tewas dalam insiden itu. Scene berpindah ke Watney yang tertinggal di planet Mars. Baju astronot yang dia kenakan beruntung masih menyisakan oksigen dan dia mengalami luka di perut, tertusuk besi panjang tipis mengkilat. Watney pun bergegas masuk ke dalam kabin untuk mencari sisa oksigen. Kemudian Watney membuat video dokumenter jika suatu saat dia mati. Video ini bisa memberitahu timnya dan dunia bahwa setelah insiden itu dirinya masih hidup. Di video itu Watney juga memberitahu butuh 4 tahun lagi untuk peneliti NASA akan datang kembali. Sedangkan perkiraan Watney dia hanya bisa bertahan hidup hanya 31 hari. surprise. Perjuangan bertahan hidup Watney pun dimulai. Hari-hari Watney pun dihiasi dengan pemandangan yang sama, tempat yang sama, bentuk yang sama, beneran suram banget bro. Hingga akhirnya Watney memikirkan satu hal yang sangat penting, bagaimana jika makanan yang tersisa di kabin habis. Dia pun mulai menghitung sisa makanan dan akan bertahan berapa lama. Watney pun memutuskan untuk irit seirit-irit mungkin. Dia makan dalam 3 kali waktu makan dengan 3 cuil makan. Nah, secuil itu gini bro. Kalian tahu lalat ijo? Nah, kira-kira segitulah bro. To fear
my botany powers. Adegan tadi, Watney memberitahu bahwa dia ahli dalam berkebun alias bercocok tanam. Dia pun menemukan cara bila makanan habis dia akan bereksperimen untuk menanam kentang dari sisa makanan kabin. Kalian tahu ini apa? Ini adalah kotoran bro, kotoran. Si Watney ini akan menggunakan kotorannya sendiri dan kotoran teman-temannya yang berada di pembuangan kabin sebagai pupuk untuk kebun kentangnya. Pasti rasa kentangnya nanti mempunyai rasa yang unik ya bro. Watney pun mulai mengumpulkan barang-barang yang sekiranya diperlukan untuk kebunnya. Seperti yang kita lihat, Watney menutup hampir semua ruangan dengan plastik dan mengumpulkan tanah ke dalam kabin. Tadi dikumpulkan di dalam baskom dan dicampur air, kemudian dicampurkan ke tanah yang telah diratakan tadi. Kok jadi kayak tutorial ya? Nah, yang jadi masalah sekarang adalah apakah persediaan air cukup. Beruntung si Watney mempunyai otak yang cukup berfungsi dan baik. Dia menghasilkan air dengan mengambil sedikit hidrogen dan ditambahkan sedikit oksigen lalu membakarnya. Dengan percaya diri, besoknya dia mengulangi lagi dengan cara yang sama. Tapi kali ini dia menggunakan baju pelindung dan mengurangi kadar api. Ya akhirnya dia berhasil membuat air. Jelang beberapa minggu, Watney pun akhirnya melihat hasilnya. Di sini kita diperlihatkan scene di mana Vincent Kapoor sebagai direktur NASA yang mencoba berbicara kepada petinggi NASA untuk berupaya mengirimkan kembali astronot untuk mengambil jasad Watney. Dan petinggi ini pun menolak. Scene beralih ke pusat kontrol NASA. Seorang operator di sana tidak sengaja menemukan kejanggalan di lokasi tepat di kabin tempat Watney tinggal. Dia bingung kenapa posisi di lokasi itu berubah. Lalu dia pun bergegas menelpon direktur NASA dan petinggi NASA dan memperlihatkan kejanggalan itu kepada mereka. 100%. Direktur NASA mencoba meyakinkan bapak tua ini bahwa Watney masih hidup. Lalu pak tua ini berbicara, sebelum kita sampai di sana pasti dia sudah mati. Vincent Kapoor itu sangat mengerti bagaimana perasaan manusia sendirian di planet yang berjarak 80 juta kilometer dari bumi. The hell is he thinking right now? Akhirnya Vincent mencoba membuat alat komunikasi, dan Watney pun secara kebetulan juga terfikirkan untuk membuat alat komunikasi menggunakan alat charger mobil luar angkasanya. Alat komunikasi ini berupa gelombang suara dan hanya bisa mengirimkan foto saja. Holy shit. Okay. Signal. Alright. Okay. Watney pun menemukan titik terang bahwa di bumi ada yang mengetahui bahwa dia masih hidup. Komunikasi pun terus berlanjut. Komunikasi ini pun ternyata rumit banget bro. Mereka yang di bumi tinggal baca aja. Nah bagi Watney susah bro. Harus menyelesaikan puzzle dari titik diameter karena mereka yang di bumi hanya bisa mengucapkan kata dengan huruf satu bro. Scene kembali lagi ke perkebunan kentang Watney. Wow, subur-subur ya. Berarti kita mantap nih. Setelah itu entah apa yang terjadi, tiba-tiba kabin meledak dan kebunnya pun mati. Sangat disayangkan sekali bro. Di sini kita melihat Watney telah putus asa. Selain kebunnya yang telah hancur, Watney juga mendapat kabar bahwa makanan dan perlengkapan gagal mendarat. Dan dia hanya bisa pasrah. If I die, I need you to check in on my parents about their dead son. Thank you for being my mom and dad. Akhirnya, untuk menghabiskan waktu, Watney pun mengitari planet Mars seorang diri. Setelah bosan dengan itu, dia pun berpikir untuk terbang sendiri menggunakan pesawat barang, yang dimana pesawat barang ini pastinya tidak bisa mengangkut manusia. Dikarenakan Watney telah putus asa dan tidak takut mati, dia pun siap melakukannya dengan arahan Komandan Lewis. Bisa dihitung bahwa posisi tim Lewis ini dari planet Mars sudah berjalan setengah perjalanan ke bumi. Bayangin bro, berapa jauhnya sudah itu. Tell that asshole no barrel rolls. Go. Remote command. Go. Go. 2. Shutdown confirmed. Ternyata pesawat Watney tidak cukup daya untuk mendorong tekanan dan habis bahan bakar.
Jarak dengan pesawat tim Lewis pun masih teramat jauh. Tim Lewis pun memutuskan untuk memutar arah untuk menjemput Watney dengan bahan bakar seadanya. Mereka pun memberanikan diri, sumpah ini setia kawan banget sih. Setelah lumayan cukup dekat, Watney pun mempunyai ide gila agar bahan bakar pesawat tim Lewis tidak terlalu banyak dihabiskan. I'd get to fly around like Iron Man. Let's go, Iron Man. 10 seconds. Strap in. 3. Brace for deceleration. 2. Panel 41. Hook me up. Done. What's the intercept range? I'm checking. Sebenarnya di sini sangat menegangkan bro, makanya gua saranin alangkah lebih serunya kalau nonton filmnya yang full. Oke lanjut, misi penyelamatan Watney pun dimulai. Can't get to you, Mark. You're too far. I'm not gonna go after him. Commander, I got this. Mark, report. On my. 0.2 meters per second. Copy. Adjusting course. Meters per second. Hold on, Mark. Dengan perjuangan keras dan cerdas, mereka pun akhirnya berjumpa. I got him. I got him. Way to go, Iron Man. Got him. Rodney is secure. Contact did not many people thought was impossible. Mission confirmation. There's a little smoke going on over there, bud. Percayalah bro, tidak ada hal yang mustahil. Jika kita bersungguh-sungguh dan yakin, semua akan membuahkan hasil yang baik.